Selamat sore Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Kami mengucap syukur untuk hari ini. Terima kasih karena Engkau begitu baik atas hidup kami. Engkau setia, Engkau mulia. Kami mengucap syukur Tuhan. Sampai dengan hari ini kasih setiamu senantiasa Engkau nyatakan bagi kami. Penyertaanmu, pertolonganmu itu sungguh-sungguh nyata di dalam hidup kami. Sehingga sore hari ini dimanapun kami berada untuk mengikuti ibadah live streaming, kami masih diberi kesempatan untuk memuji dan menyembah Tuhan. Duduk diam mendengar suara Tuhan. Itu semua karena kasih karunia-Mu. Mari bawa setiap kami Tuhan, dimanapun kami berada sore hari ini. Satukan hati kami, satukan roh kami, untuk kami menaikkan doa ucapan syukur kami di hadapan-Mu. Terima kasih, terima kasih. Oh syukur, syukur, syukur. Kami naikkan syukur di hadapan-Mu. Kami sembah sujud di bawah kaki-Mu, membawa korban syukur. Kami mengangkat tangan kami demi nama-Mu. Kami mengangkat wajah kami memandang kemuliaan-Mu. Kami mengangkat suara kami bermazmur bagi-Mu. Kami mengangkat pujian kami ke tahta-Mu yang kudus dan berseru padamu, kudus, 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 kudus. Kudus Engkau Tuhan. Ku naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan. Di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Kami naikkan syukur kami. Ku naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan. Di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, oh terpujilah. Segala puji syukur Tuhan, segala puji syukur bagi-Mu. Kami tinggikan nama-Mu selalu, kami muliakan Engkau. Segala kemuliaan, kehormatan, kemasyuran hanya bagi Engkau. Ya terpujilah
selalu kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu, terpujilah, terpujilah namamu, terpujilah Segala kemuliaan hanya bagimu Tuhan, pujian pengakuan hanya bagimu Tuhan. Karena Engkaulah segala-galanya, Engkau layak ditinggikan, Engkau yang layak dipermuliakan senantiasa. Engkau Allah pencipta langit dan bumi, Engkau Raja di atas segala raja Tuhan. Engkau Allah di atas segala ilah. Kami datang untuk beribadah, kami datang untuk menyembah-Mu, kami datang untuk memuliakan Engkau Tuhan. Kami bawa live streaming ini sekali lagi dalam kasih karunia dan anugerah-Mu sendiri. Engkau yang menyatakan hadirat-Mu Tuhan, Engkau yang berkarya di tengah-tengah kami. Tuhan sepenuhnya sekali lagi biar dalam karya-Mu ini live streaming-Mu Tuhan, urapi berkati setiap orang yang terlibat baik di studio, baik dimanapun mereka yang terlibat di dalam melayani sebagai konselor, sebagai pendoa, dan setiap orang yang sedang mengikutinya. Semua dalam anugerah-Mu Tuhan, dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Sekali lagi sepenuhnya live streaming ini kami serahkan dalam karya-Mu Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Amin. Ya, sekali lagi senang kita bisa berjumpa saudara semuanya yang mengikuti lewat radio, ya El Shaddai, lewat TV, TATV atau ya Trans atau TV apapun, ya diberkati saudara semua lewat sosial media, ya Facebook, Twitter, Instagram, semua diberkati Tuhan. Lewat YouTube, ya saudara semuanya, ya Tuhan berkati. Lewat YouTube ada banyak sekali juga yang sedang lewat YouTube saudara ya, yang juga lewat Zoom, ya senang bisa ketemu. Ya Kathy, Grace, ya Tuhan berkati, Tuhan ya sertai senantiasa Wibet, ya terus makin bertumbuh dalam kasih karunia anugerah dari Tuhan. Ya Bulina Jakarta diberkati Tuhan. Ya Pak Bagio, Pak Subagio Depok, Tuhan berkati luar biasa sekali. Lalu Clara, ya luar biasa Clara. Lalu Tiwi, ya luar biasa Tiwi, Solo ini ya Tuhan berkati. Lalu juga Dila, ya Dila Ayu, ya juga Yanti, ya diberkati semuanya. Christine Titin juga, ya luar biasa sekali. Saudara, ya Bu Febe, tapi pakai nomornya siapa enggak tahu, tapi enggak bisa lupa. Tetap kena diberkati Tuhan. Ya luar biasa sekali. Ya Cik Wesin, ya diberkati oleh Tuhan. Ya sehat, diurapi, diberkati. Kevin Steven, ya luar biasa Kevin. Ya dimanapun, ya semuanya juga. Yulia Tun dan yang lain-lain lagi saudara. Ya Danu Subrata, ya semua dalam kasih karunia dan anugerah Tuhan. Doa saya terus dalam tuntunan dan anugerah daripada Tuhan. Ya senang kita akan nyembah, kita akan masuk hadirat Tuhan. Sekali lagi sajak belajar ada dalam hadirat Tuhan, berlatih dalam hadirat Tuhan. Ya ada karya Tuhan yang luar biasa sekali. Mari sekali lagi kita menyembah saudara. Hanya yang terbaik yang kami mau persembahkan di hadapan-Mu hari ini. Bahkan seumur hidup kami Tuhan. Apa yang terbaik dari kami mau persembahkan bagi Engkau. Agar hidup kami boleh menyenangkan hati-Mu, boleh menyukakan hati-Mu, melakukan setiap kehendak-Mu dalam hidup kami. Makasih. Ku datang
bersyukur selalu, sebab kasih setiamu melimpah dalam hidupku. Satu yang ku rindu, membalas kebaikanmu yang tak akan bisa menggantikan semua pengorbananmu. Janji firman-Mu nyata, ku takkan ragu selamanya, tak terselami jalan-Mu. Ini hidupku bagimu, yang terbaik ku serahkan, untuk kemuliaan-Mu. Terimalah persembahan kami ya Tuhan di hadapan-Mu, persembahanku. Ku rindukan hidupku ini terus memuliakan-Mu. Kami datang menghampiri Engkau Tuhan, kuduskan, tahirkan, layakkan senantiasa hidup kami. Mari sepakat satu suara nyatakan, ku datang padamu. Ku bersyukur selalu, sebab kasih setiamu melimpah dalam hidupku. Oh, satu yang ku rindu, membalas kebaikan-Mu. Amin. Yang tak akan bisa menggantikan semua pengorbanan-Mu. Dengan iman nyatakan janji firman-Mu nyata, nyata. Ku takkan ragu selamanya, amin. Tak terselami jalan-Mu. Ini hidupku bagimu. Katakan terimalah segenap hatiku ya Tuhan, segenap hatiku. Yang terbaik ku serahkan, untuk kemuliaan-Mu. Oh, terimalah persembahan kami ya Tuhan, persembahanku. Ku rindukan hidupku ini terus
jadi persembahan yang terbaik bagimu, menyenangkan hatimu, memuliakan namamu. Dalam setiap pikirku, dalam setiap ucapku, dalam segenap jalan-jalanku, dalam setiap jalanku, oh Tuhan, haleluya, haleluya. Ini kerinduan setiap kami Tuhan. Dimanapun kami berada hari ini, sore hari ini bukan kebetulan. Tetapi kami tahu Engkau Tuhan Roh Kudus sendiri yang akan berbicara pribadi lepas pribadi bagi setiap kami. Kerinduan kami adalah senantiasa menyenangkan hati-Mu Bapa, melakukan apa yang Tuhan sukai, menyentuh hati Tuhan, mengerti kehendak Tuhan, hingga seluruh rencana Tuhan itu tergenapi dalam hidup kami. Tuluskan hati kami, luruskan hati kami Bapa. Terima kasih, terima kasih. Ini doa kami. Ku ingin mengenal hati-Mu Bapa. Ajarku melakukan yang Kau sukai, menyentuh dan menyenangkan hati-Mu, agar ku membalas kasih-Mu yang mulia. Amin, amin. Ku ingin mengenal hati-Mu Bapa. Ajarku melakukan yang Kau sukai, menyentuh dan menyenangkan hati-Mu, agar ku membalas kasih-Mu yang mulia. Taat melakukan kehendak-Mu Bapa, melekat dan intim dengan-Mu Tuhan, percaya dengan segenap hatiku, jujur dan tulus di hadapan-Mu. Oh, taat melakukan kehendak-Mu Bapa, amin. Melekat dan intim dengan-Mu Tuhan, percaya dengan segenap hatiku, jujur dan tulus di hadapan-Mu. Mari sekali lagi nyatakan taat melakukan kehendak-Mu. Amin, amin, amin. Melekat dan intim dengan-Mu Tuhan, percaya dengan segenap hatiku, jujur dan tulus di hadapan-Mu. Jujur dan tulus, jujur dan tulus di hadapan-Mu. Jujur dan tulus menyentuh hati-Mu. Menyentuh hati-Mu. Dia menjadi kerinduan hati kami Tuhan. Kami ingin mengenal Engkau lebih lagi.
Kami ingin mengenal hati-Mu Tuhan, agar kami sungguh-sungguh bisa melakukan yang Kau sukai senantiasa, sehingga sungguh-sungguh bisa menyentuh, menyenangkan, memberkati hati-Mu Tuhan, sehingga kami bisa belajar membalas kasih-Mu yang mulia Tuhan, senantiasa taat, senantiasa melekat dan intim dengan Tuhan, senantiasa percaya dengan segenap hati, bahkan mengikuti Engkau, melayani Engkau dengan tulus dan jujur. Itu yang menjadi kerinduan kami Tuhan, sehingga sungguh-sungguh kami boleh menyukakan hati-Mu. Kami boleh menjadi orang kesukaan-Mu sendiri Tuhan, yang sungguh-sungguh membahagiakan, memberkati hati-Mu. Sekali lagi Tuhan, urapilah hamba-Mu Tuhan, berbicara melalui hamba-Mu, sampaikanlah firman-Mu, karena firman-Mu adalah terang bagi setiap kami, sehingga firman-Mu akan menjadi petunjuk bagi setiap kami Tuhan. Hamba-Mu berbicara, Tuhan sampaikan sabda-Mu, dan Engkau sedang berbicara dalam hati kami masing-masing. Jamah hati kami, jadikan hati yang siap ditabur benih firman-Mu. Sungguh-sungguh kami mendengar dan mengerti, kami percaya dan kami lakukan Tuhan, menjadi pelaku firman, sehingga mengalami kebenaran firman-Mu. Sekali lagi dalam nama, di atas segala nama, nama-Mu Tuhan Yesus, kami panjatkan doa dan sekali lagi pemberitaan firman ini. Terima kasih Tuhan. Amin. Ya, saudara, senang kita bisa berjumpa lagi saudara dalam firman Tuhan. Selamat juga ada yang muncul lagi beberapa, saudara diberkati semuanya. Ya, saya tergerak dengan lagu yang baru saja kita pujikan saudara. Judulnya itu adalah Menyentuh Hatinya Tuhan. Judul lagu tadi apa saudara? Menyentuh hatinya Tuhan. Jadi kata-katanya tadi saya ngikuti luar biasa. Karena bisa Pak saudara, menyentuh hatinya Tuhan. Mengapa menyentuh? Karena selalu berusaha mengena hatinya Tuhan. Melakukan apa yang Tuhan sukai saudara. Sehingga sungguh-sungguh punya kehidupan yang menyentuh hatinya Tuhan. Menjadi kesukaan Tuhan. Nah itu luar biasa sekali. Hari ini saya rasa Tuhan juga berikan saya tema saudara. Yaitu waktu saya doa, meraba hati Tuhan. Jadi berusaha meraba hatinya Tuhan. Sampai kita bisa mengerti hatinya Tuhan. Apa yang Dia tidak sukai, apa yang Tuhan sukai, bahkan apa yang sangat Tuhan sukai. Kalau kita bisa meraba, kita bisa mengerti apa yang Tuhan tidak sukai, kita akan hindari. Apa yang sangat Tuhan sukai, kita lakukan. Sehingga sungguh-sungguh kita bisa belajar membalas cinta kasih Tuhan, memberkati hatinya Tuhan, Tuhan akan disukakan saudara. Dan saya percaya itu sesuatu luar biasa. Kalau itu kita lakukan terus, akan menjadi orang kesukaannya Tuhan. Sekali lagi saya katakan, menjadi orang apa saudara? Kesukaan Tuhan. Siapa yang rindu menjadi orang yang tidak disukai Tuhan? Ya tidak saudara. Ya, siapa yang rindu menjadi orang yang sangat disukai Tuhan sekarang saudara? Lambaikan tangan saudara. Ya, saya percaya kita semua rindu. Kita sudah belajar seri khotbah tentang hati. Hatinya Daud. Lah, hatinya Daud itu luar biasa. Sehingga dia bisa menjadi orang yang sangat disukai Tuhan. Kalau saudara perhatikan semua pasti semua orang disukai Tuhan. Tapi di dalam Tuhan kita bisa temukan juga orang-orang yang sangat disukai Tuhan. Bahkan lebih daripada yang lain. Termasuk salah satunya kita bisa dapatkan Daud. Daud menjadi orang yang sangat disukai oleh Tuhan, saudara. Orang kesukaannya Tuhan. Dalam keluarga juga sama. Pasti orang tua itu suka semua anak-anaknya. Itu anugerah Tuhan, berkat. Tapi juga ada anak-anak tertentu yang melakukan tertentu yang membuat dia sangat disukai oleh orang tuanya, saudara. Ya, dalam kehidupan selalu seperti itu. Dalam perusahaan ada orang yang sangat disukai oleh pimpinan atau dimanapun berada, saudara. Ya, bagaimana kita bisa menjadi orang yang sangat disukai oleh Tuhan, saudara. Iya, saya percaya, saudara,
orang sangat disukai Tuhan adalah karena orang itu suka melakukan yang disukai Tuhan. Dia belajar mengerti apa kesukaan Tuhan. Lalu dia belajar melakukan apa yang disukai oleh Tuhan. Karena dia terus pelajari apa yang disukai oleh Tuhan. Ya, sehingga dia ngerti kalau dia lakukan ini Tuhan suka. Lalu dia lakukan. Maka itu akan menjadi orang kesukaannya Tuhan. Karena selalu melakukan yang disukai oleh Tuhan. Nah, saudara, itu akan selalu terjadi. Ya, juga timbul karena kita cinta, saudara. Iya, kalau dulu saya masih pacaran dengan istri saya Bu Baja, senantiasa juga berusaha apa yang saya lakukan supaya bisa surprise supaya dia senang gitu. Waktu ulang tahun misalnya saat itu saya kerjanya di Jakarta, dia di Solo. Satu kali saya mikir apa ulang tahun supaya surprise supaya dia senang gitu saudara. Zaman dulu kalau di Jakarta itu sudah ada buah import, kalau Solo itu belum ada buah lokal gitu saudara. Jadi saya beli buah anggur itu 1 peti gitu saudara. Saya kirim dari Jakarta ke Solo. Bagi dia kaget saudara. Itu buah import 1 peti gitu saudara. Supaya apa? Support saudara. Saya juga pernah sangat terkesan karena anak-anak juga seringkali berusaha melakukan sesuatu supaya orang tuanya suka. Satu kali saya sedang pulang kerja, dulu saya masih kerja, belum jadi pendeta saudara. Tiba-tiba anak saya datang saudara, dia memberi saya kado. Saya kaget, kado ulang tahun. Saya saja itu waktu lupa karena zaman dulu yang keluarga saya tidak terlalu memikirkan tentang ulang tahun saudara. Keluarga saya itu keluarga totok. Dari RRT ke sini itu biasanya gitu-gitu enggak terlalu mikir. Anak saya kasih kado saudara. Saya kaget saudara. Lalu saya buka isinya itu dompet saudara. Saya tanya, kamu beli kado di mana? Oh, di toko sebelah. Karena toko depan saya itu ada toko saudara. Oh, kado dompet. Lalu saya, uangnya gimana? Uangnya dari tabungannya itu saudara dibuka terus buat beli dompet di depan rumah saya, toko gitu saudara. Bagi saya itu sangat surprise sekali, sangat tersentuh saudara. Sampai saya punya dompet yang bermerek saudara. Harganya jauh lebih mahal daripada kado yang dikasih anak saya. Dompet saya bermerek, saya ambil, isinya saya keluarin semua, saya pindah. Dompet yang pemberian anak saya, saudara. Karena sekalipun harganya murah, punya arti yang khusus, saudara. Yang menyentuh hati saya, saudara. Nah, jadi kalau kehidupan kita bisa lihat ada tertentu yang kalau kita lakukan sesuai dengan dia suka, bisa menyentuh hatinya, itu akan punya hubungan yang luar biasa. Kalau saudara perhatikan Daud itu, saudara selalu berusaha mempelajari apa yang Tuhan sukai. Karena dia selalu berusaha seperti itu, maka dia tahu banyak apa yang Tuhan sukai. Saya beri contoh sedikit misalnya zamannya Daud itu belum ada praise and worship yang seperti apa, belum ada. Dulu ada lagu-lagu tapi tidak seperti Daud. Daud tahu sesuatu bahwa Tuhan itu sangat suka dengan pujian penyembahan. Maka kalau saudara pelajari, dia terus sejak dari remaja, dia kalau sendirian dia suka nyembah Tuhan, puji Tuhan. Mungkin dengan kecapi, dengan apa. Maka sejak remaja muda dia sudah menjadi orang kesukaan Tuhan. Selalu saudara. Sampai dia jadi raja, dia tetap suka menyukakan Tuhan dengan pujian penyembahan. Sampai akhirnya dia membangun pondok Daud yang sangat-sangat memberkatiannya Tuhan. Yang sangat menyentuh hatinya Tuhan, saudara. Yang disukai Tuhan. Dan dia menjadi orang yang sangat disukai Tuhan. Nah, dia selalu berusaha meraba hatinya Tuhan. Apa yang disukai Tuhan, lalu dia berusaha lakukan. Sehingga dia selalu membuat Tuhan surprise dengan apa yang dia lakukan, saudara. Apalagi misalnya kalau saya perhatikan selain pujian penyembahan, Daud itu orang yang
suka mendekat pada Tuhan. Orang suka mendekat dengan tidak suka mendekat itu beda, saudara. Ya, kita ikut Tuhan tidak cukup hanya mengerti, tidak cukup hanya mempelajari ya Alkitab saja, itu penting sekali. Tapi lebih lagi juga Tuhan ingin ada hubungan yang baik, saudara. Kalau kita membangun hubungan, saudara, itu membuat Tuhan itu suka, saudara. Ya, kalau saudara pelajari di Alkitab, saudara bisa temukan orang-orang yang suka membangun hubungan dengan Tuhan. Ya, salah satunya Daud tadi. Dia orang yang suka mendekat. Dia suka berlama-lama dalam Tuhan. Ya, kita pernah contoh juga misalnya Nuh lah, saudara. Saudara juga bisa pelajari Nuh mendapat kasih karunia Tuhan, menjadi orang salah satu yang sungguh-sungguh beda dengan yang lain. Kenapa dia menjadi orang dapat kasih karunia Tuhan luar biasa? Dia suka bergaul dengan Tuhan kalau Alkitab menulis, saudara. Ya, jadi saudara, karena ya Daud ya bisa tahu kesukaan Tuhan, berusaha terus merabatinya Tuhan, dia tahu dan dia lakukan. Sekali lagi, akhirnya menjadi kesukaan Tuhan. Dan banyak kalau saudara pelajari, kita bisa temukan banyak sekali. Nah, satu lagi saja yang akan saya ajak saudara pelajari lebih dalam adalah ya Daud ini, saudara, membangun bait Allah saat itu sangat membuat Tuhan surprise, karena itu sampai Tuhan berjanji melakukan hal yang luar biasa dalam kehidupannya. Sajak kalau ini kita coba pelajari dulu, saudara ya, dalam Alkitab, karena ayat-ayatnya bisa memberkati kita. 1 Tawarikh 17 ayat 1 sampai 7. Saya ulangi, 1 Tawarikh 17 ayat 1 sampai 7. Demikian bunyinya. Setelah Daud menetap di rumahnya, berkatalah ia pada Nabi Natan. Ya, dia berkata pada Nabi Natan, lihat aku ini diam dalam rumah dari kayu aras. Artinya Daud berkata pada Nabi Natan, aku diam dalam rumah yang mewah. Itu sengaja katanya dari kayu aras. Itu kayu yang terbaik pada zaman itu. Ya gitu saudara. Kalau sekarang mungkin kayu jati asli misalnya. Nah, semua. Tapi gambarkan rumah yang mahal, yang mewah. Ya. Padahal tabut perjanjian Tuhan itu ada di bawah tenda. Ya, tabut perjanjian lambang hadirat Tuhan itu hanya dalam tenda. Dia merasa aku di istana, aku di rumah yang mewah. Tapi ya tabut Allah hanya di tenda saja. Dia berkata seperti itu, saudara. Ya, ayat 2, lalu berkatalah Natan pada Daud, lakukan segala sesuatu yang terkandung di hatimu, sebab Allah menyertai engkau. Artinya Natan itu tahu Daud punya kerinduan yang baik untuk membangun bait Allah. Lalu Natan berkata, kerinduanmu itu bagus, baik, lakukan saja. Tuhan akan menyertai engkau. Nah, saudara, kalau saudara perhatikan, ini sama dengan yang belakangan sedang saya gerakkan minggu yang lalu. Daud sedang berjanji, ya, dengan iman dia akan membangun bait bagi Allah. Atau yang kita sebut saat ini, Daud sedang melakukan janji iman, gitu saudara. Ya, disampaikan ya melalui Nabi Natan ya kepada Tuhan. Dia rindu membangunkan bait bagi Allah. Karena dia merasa enggak enak dia tinggal di istana megah, pada tabut Allah, lambung hadirat Allah hanya di kemah saja. Ya, dia lakukan janji iman. Lalu ayat ketiga, tetapi pada malam itu juga, saudara dengar ya. Ini kata-kata ini ada punya arti. Tetapi pada malam itu juga. Jadi Allah itu enggak bisa berlama-lama, Allah itu sangat tersentuh. Langsung ngomong, langsung dijawab. Begitu Daud sampaikan pada Nabi Natan bawa pada Tuhan. Tuhan itu tersentuh, langsung Tuhan jawab seketika itu juga, saudara. Tapi pada waktu itu juga datanglah firman Allah kepada Natan. Langsung, saudara. Demikian, pergilah katakan kepada hambaku Daud. Katakan sekarang.
Ya, apa yang jadi kerinduan itu? Beginilah firman Tuhan. Bukankah engkau yang akan mendirikan rumah bagiku untuk didiami? Ya, bukankah engkau yang akan mendirikan rumah bagi untuk didiami? Aku tidak pernah diam dalam rumah sejak aku menuntun orang Israel keluar sampai hari ini. Tetapi aku mengembara dari kemah ke kemah. Saudara, aku enggak pernah ada di rumah selama ini yang dibangun, maksudnya rumah biasa. Tapi dari kemah ke kemah. Dan dari kediaman ke kediaman. Selama aku mengembara bersama-sama seluruh orang Israel. Pernahkah aku mengucapkan firman kepada salah seorang hakim orang Israel yang kuperintahkan ya mengembalakan umatku demikian? Mengapa kamu tidak mendirikan bagiku rumah dari kayu aras? Intinya kalau diringkas gini, saudara. Tuhan itu sangat tersentuh, lalu Tuhan nyuruh Nathan bicara pada Daud. Katakan Daud, aku selama ini kan tidak pernah ada di bait Allah atau rumah Allah yang dengan ya bangunan yang megah dengan kayu aras. Selama ini kan aku hanya dari kemah ke kemah. Itu memang saat itu perjalanannya seperti itu, saudara. Zaman Musa, tabut Allah itu hanya di kemah, pindah tempat, kemah terus. Selama ini enggak pernah. Ya, aku tidak pernah nyuruh juga siapapun ya pemimpin, hakim saat itu pemimpin untuk membangunkan bagiku bait Allah yang dari kayu aras yang mahal. Itu maksudnya gitu, saudara. Hanya sederhana terus kemah. Ya, aku nggak pernah nyuruh juga. Jadi Tuhan tidak pernah ada di bait Allah ya yang megah, juga tidak pernah menyuruh. Tapi engkau ini tergerak. Maksudnya gitu, saudara. Itu yang jadi surprise seperti itu. Daud itu tergerak sendiri. Enggak disuruh, dia tergerak sendiri. Tuhan berkata, aku enggak pernah. Ya jadi dulu ya biasa saja, hanya di kemah. Juga enggak pernah perintahkan. Artinya juga sekali, enggak pernah juga ada pemimpin, orang yang tergerak membangunkan bait Allah. Orang yang tergerak bangunkan bait bagi Allah, enggak ada yang tergerak. Tapi kamu belum pernah ada, tidak diperintahkan, tergerak sendiri. Artinya seperti itu, saudara. Lah itu sangat surprise sekali bagi Tuhan. Apa yang dilakukan dia untuk bangun bait bagi Allah, ternyata itu salah satu yang sangat menyentuh hatinya Tuhan. Yang membuat Tuhan itu sangat surprise, sangat senang. Dan Tuhan mulai ya berjanji lakukan sesuatu yang luar biasa. Saya lanjutkan ya ayat ke-7 ya saudara ya. Ayat ke-7. Oleh sebab itu beginilah kau katakan kepada hambaku Daud. Jadi oleh sebab itu. Oleh sebab apa? Oleh sebab Daud tidak diperintahkan, tergerak sendiri. Membalas cinta kasihnya Tuhan. Tergerak sendiri. Membangun bait Allah yang megah. Tanpa diperintah, belum pernah ada orang melakukan, tapi dia tergerak sendiri, saudara. Ya, katakan seperti itu. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Saudara perhatikan ya, akulah yang mengambil engkau dari padang ketika mengiring kambing domba untuk menjadi raja atas umatku Israel. Jadi Tuhan berkata, aku sudah mengangkat engkau. Ya, dari padang aku jadikan raja. Jadi Tuhan sudah melakukan sesuatu yang luar biasa. Ya, dikatakan aku yang mengambil engkau dari padang ketika mengiring kambing domba untuk jadikan raja atas Israel. Ya, lalu tambah lagi ayat 8. Aku telah menyertai engkau di segala tempat yang kau jelajahi dan telah melenyapkan segala musuhmu di depanmu. Jadi Tuhan berkata ada dua yang sudah aku lakukan terhadap hidupmu. Pertama, aku sudah ngangkat engkau, ya, ngambil engkau dari padang, gembalakan kambing, ya, dombanya 2-3 ekor. Aku angkat jadi raja. Yang kedua, Tuhan berkata, aku sudah nyertai terus, sehingga engkau bisa berhasil, sehingga bisa menang. Aku sudah lakukan itu. Lah, dua yang sudah Tuhan lakukan, saudara. Lalu karena Daud lakukan seperti itu, sekarang Tuhan mau nambah. Saudara, perhatikan ya, mulai ayat 8 tadi. Ya, B-nya, aku akan membuat namamu
seperti nama orang-orang besar yang ada di bumi. Sekarang aku akan, jadi belum. Karena Daud menyentuh hatinya Tuhan dengan dia tergerak sendiri membangunkan bait Allah yang luar biasa, ya megahnya itu, maka Tuhan mulai tambah, aku akan ya membuat engkau tadi ya namamu nama besar di muka bumi. Itu satu. Lalu ayat 9 ya aku akan itu berarti tambah saudara. Dulunya belum ya saudara. Menentukan tempat bagi umatku Israel dan akan menanamnya sehingga ia dapat diam di tempatnya sendiri dengan tidak lagi dikejutkan dan tidak pula ditekan oleh orang-orang lalim seperti dahulu sejak aku mengangkat hakim-hakim atas umatku Israel. Artinya tambahan ini saudara yang kedua, Tuhan akan beri tempat khusus kepada bangsa yang dipimpin oleh Daud saat itu. Dulunya selalu pindah terus. Sekarang Tuhan berikan tempat ya khusus, ya menentukan tempat bagi umatku, ya sehingga tidak diusir lagi. Tuhan memberikan itu. Lalu tambah lagi, aku akan menunjukkan segala musuhmu. Ini yang ketiga. Ya, yang pertama namanya dibuat masyhur. Yang kedua diberi tempat permanen. Yang ketiga musuh-musuhnya ditundukkan kepada Daud, saudara. Yang keempat, sekarang ya, juga aku ya berikan padamu, beritahukan padamu, Tuhan akan membangun satu keturunan bagimu. Jadi janji keempat adalah keturunan. Ya, untuk Daud akan ada keturunannya. Lalu tambah lagi, apabila umurmu sudah genap untuk pergi mengikuti nenek moyangmu, maka aku akan, tambah lagi ya saudara ya, membangkitkan keturunanmu yang kemudian salah satu anakmu sendiri, dan aku akan mengkokohkan kerajaannya. Artinya berikutnya ini yang kelima, salah satu anaknya diangkat oleh Tuhan, ya jadi raja yang kuat, kokoh kerajaannya. Lalu ayat 12, dialah yang akan mendirikan rumah bagiku dan aku akan mengokohkan tatanya untuk selama-lamanya. Jadi tambah lagi, akan anak ini mendirikan rumah bagi Tuhan dan dikokohkan tatanya selamanya. Katakan. Ayat 13, aku akan, terus tambah terus saudara, menjadi bapaknya dan ia akan menjadi anakku. Jadi keturunannya ini yang dimaksudkan Salomo saudara. Ya, akan jadi anaknya. Tuhan jadi bapaknya. Ya, Tuhan akan terus menyertainya. Tambah lagi, tetapi kasih setiaku tidak akan kuhilangkan daripadanya seperti yang kuhilangkan daripada orang-orang pendahulu engkau. Orang yang mendahului engkau. Artinya ada janji dari Tuhan lagi. Salomo anaknya itu ya tidak langsung akan dibuang oleh Tuhan seperti Saul. Begitu salah dibuang. Tapi tetap akan dipertahankan. Masih ada kemurahan dari Tuhan. Janjinya Tuhan luar biasa sekali. Ayat 14, dan aku akan menegakkan dia dalam rumahku dan dalam kerajaanku untuk selama-lamanya. Dan tatanya akan kokoh untuk selama-lamanya. Yang pasti saudara tangkap, Daud sedang melakukan sesuatu yang sangat menyentuh hatinya Tuhan sekali. Karena dia bisa tahu kesukaannya Tuhan. Sehingga sampai Tuhan itu sangat surprise. Dan saat itu juga Tuhan memberikan janji yang luar biasa sekali untuk hidupnya, untuk kerajaannya, sampai untuk keturunannya, saudara. Saya percaya itu janji yang luar biasa sekali, saudara. Ayat 15, tepat seperti perkataan ini dan tepat seperti penglihatan ini, Nathan berbicara kepada Daud, disampaikan pesan Tuhan itu. Ayat 16, saudara perhatikan, lalu masuklah Raja Daud ke dalam. Kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, siapakah aku ini ya Tuhan Allah, dan siapakah keluargaku sehingga engkau membawa aku sampai demikian. Daud itu terkagum-kagum loh saudara. Kok sampai Tuhan itu ya punya rencana seperti itu saudara. Sangat surprise, sangat terharu. Ya, dan hal ini masih kurang di matamu
Dikatakan, ya Allah, sebab itu engkau telah berfirman juga tentang keluarga hamba-Mu ini dalam masa yang masih jauh dan telah memperlihatkan padaku sederetan manusia yang akan datang, ya Tuhan Allah. Saudara, akhirnya Daud sendiri merasa betapa luar biasa Tuhan itu. Saudara, dia terharu, dia kagum luar biasa. Kuncinya yang ingin saya ajak saudara tangkap, belajarlah saudara meraba hatinya Tuhan. Pelajari hatinya Tuhan. Supaya saudara mengerti yang tidak disukai oleh Tuhan saudara hindari. Supaya saudara mengerti yang disukai oleh Tuhan saudara lakukan. Kalau saudara ya terus berusaha cari tahu dan akhirnya saudara menemukan apa yang disukai oleh Tuhan. Saya percaya waktu saudara lakukan membuat Tuhan itu surprise. Membuat Tuhan itu sangat diberkati. Membuat Tuhan itu terus ya rencanakan hal yang lebih luar biasa lagi. Ingin mencurahkan kasih setianya yang luar biasa. Dan akhirnya akan membuat kita sendiri juga sangat surprise dengan apa yang dilakukan oleh Tuhan. Apa yang dijanjikan oleh Tuhan seperti yang dialami oleh Daud. Semua orang lah saudara. Ini mengalami satu yang luar biasa. Ya, saya mau ajak saudara lihat satu orang juga yang sempat melakukan sesuatu yang itu sangat disukai orang, saudara. Sehingga membuat Tuhan ya itu berkata punya rencana yang luar biasa. Markus 14 ayat 3 sampai 9. Markus 14 ayat 3 sampai 9 demikian bunyinya. Ketika Yesus berada di Betania di rumah Simon si Kusta dan sedang duduk makan, datang seorang perempuan membawa satu buli-buli pualam berisi minyak narwastu murni yang mahal harganya. Ada satu perempuan bawa minyak narwastu itu mahal sekali. Setelah dipecahkan leher buli-buli itu, dicurahkan minyak itu ke atas kepala Yesus, saudara. Jadi tutupnya dipatahkan, dicurahkan semuanya. Ayat 4, ada orang yang menjadi gusar dan berkata, ya seorang pada yang lain, ya untuk apa pemborosan minyak narwastu itu? Bagi orang lain itu pemborosan, ngapain itu? Gitu saudara. Sebab minyak itu dapat dijual 300 dinar lebih dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin. Lalu mereka memarahi perempuan itu. Dia ini pemborosan. Harusnya dijual, kasihan orang miskin. Ya, perempuan itu dimarahin gitu saudara. Ayat 6 saudara perhatikan. Tetapi Yesus berkata, biarkan dia. Mengapa kamu menyusahkan dia? Ya, ia telah melakukan sesuatu perbuatan yang apa? Baik bagiku. Yang sangat memberkati hatiku. Yang sangat menyukakan hatiku. Jangan usik dia. Bagi orang ini pemborosan. Minyak yang mahal kok dipecahkan. Tutupnya dituangkan di kepala Yesus. Ini kan lebih baik diberikan fakir miskin. Ya, tapi ya wanita itu melakukan lebih daripada orang lain pikirkan. Itu yang disukai oleh Tuhan. Karena itu sangat cinta. Tanda sangat cinta. Sangat menghargai Tuhan. Melakukan sesuatu ya untuk Tuhan. Ayat 7 ya. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu. Dan kamu dapat menolong mereka. Bila mana kamu menghendaki. Tapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Artinya Tuhan sedang berkata. Untuk nolong orang miskin. Kapanpun kau bisa kalau kau mau kok. Ya, engkau enggak. Ya selama ini. Kalau kapan bisa. Tapi perempuan ini ambil kesempatan luar biasa. Waktu Tuhan Yesus ada di tempat itu. Dia punya kesempatan untuk lakukan sesuatu pada Tuhan Yesus. Juga mempersiapkan. Ya nanti pengorbanan Tuhan Yesus. Dia melakukan sesuatu. Wah itu yang sangat menyentuh hatinya Tuhan. Saudara. Ya ayat 8. Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukan. Jadi perempuan ini. Ya Yesus berkata tahu. Dia sudah berusaha melakukan apa yang terbaik. Yang bisa dia lakukan untuk Tuhan Yesus. Tubuhku telah diminyaki sebagai persiapan untuk penguburanku. Karena saat itu Tuhan Yesus akan memberikan dirinya ditangkap. Ya, lalu dihukum mati di atas kayu salib. Ini justru waktu yang timing yang tepat. Memang
sedang mempersiapkan sesuatu, saudara. Lalu ayat 9 saudara perhatikan. Aku berkata padamu, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukan ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Jadi karena dianggap oleh Tuhan Yesus itu perbuatannya sama dengan Daud tadi. Tergerak sendiri melakukan sesuatu untuk Tuhan sampai Tuhan tersentuh. Tuhan berkata apa yang dilakukan dimanapun Injil diberitakan ini disaksikan. Untuk mengingat perbuatan orang itu perempuan. Perbuatannya itu diingat terus. Karena perbuatan sesuatu yang luar biasa yang menyentuh hatinya Tuhan. Nah, saudara bisa petik pelajaran-pelajaran seperti itu. Ya, hari ini sekali lagi yang ingin saya sampaikan yang utama adalah belajarlah meraba hatinya Tuhan, mengetahui hatinya Tuhan, apa yang dia sukai. Lakukan yang dia sukai. Bahkan lakukan yang paling dia sukai. Maka itu akan sangat-sangat memberkati hati Tuhan. Dan kalau saudara lakukan seperti itu, saudara akan mengalami seperti Daud. Menjadi orang yang sangat disukai oleh Tuhan. Menjadi orang yang sangat memberkati hatinya Tuhan. Kesukaan Tuhan. Dan itu akan mendatangkan kasih karunia, anugerah yang luar biasa ya bagi saudara. Dan saya perhatikan ya, akhirnya tentara-tentara Daud, anak-anak buah Daud, itu banyak yang mempelajari lalu mengikuti Daud. Saya bacakan 2 Samuel 23. 2 Samuel 23 ayat 16. 2 Samuel 23 ayat 16. Lalu ketika pahlawan itu menerobos perkemahan orang Filistin. Ini 3 pahlawannya Daud, saudara. Menerobos perkemahan orang Filistin. Mereka menimba air dari perigi Bethlehem yang ada dekat pintu gerbang. Ya, mengangkatnya dan membawanya pada Daud. Tetapi Daud tidak mau minumnya melainkan mempersembahkan sebagai korban curahan pada Tuhan. Ceritanya gini, nanti saudara baca di Roma kisah sebelumnya itu sedang dalam peperangan. Satu kali Daud itu hanya menggumam, wah kalau aku bisa minum air yang ada di Bethlehem itu, di sumur itu, wah luar biasa. Karena dulu Daud sering di situ. Ya, ini Daud hanya menggumam. Lalu ada 3 tentaranya yang jadi pahlawan itu begitu dengar Daud itu punya keinginan. Tidak disuruh, mereka langsung bergerak sendiri. Menerjang perkemahan Filistin. Menerjang musuh. Mempertaruhkan dirinya. Ambil air itu. Dan terus bawa balik. Ya dengan risiko besar. Bawa berikan pada Daud. Sampai Daud hatinya sangat tersentuh. Ini enggak layak bagi aku. Ini pengorbanan nyawa dari mereka. Jadi Daud akhirnya persembahkan pada Tuhan saja. Ini yang layak. Nah, pelajarannya begini saudara. Kenapa 3 orang ini hanya disukai Daud? Dipilih Daud. Jadi 3 orang utamanya Daud. Saya ulang ya. Mengapa 3 orang ini akhirnya jadi orang pilihan Daud? Diangkat Daud jadi pahlawan Daud. Salah satu ya saudara penyebabnya. 3 orang ini selalu berusaha melakukan apa yang disukai Daud. Berusaha ingin tahu Daud itu sukanya apa. Lalu berusaha melakukan. Sehingga ini orang itu luar biasa taat. Menyukakan hatinya Daud. Sehingga sungguh-sungguhnya diangkat. Ini jadi 3 pahlawannya Daud. Dilatih, digembleng. Lakukan hal yang menyukakan Daud. Ini hanya contoh salah satu. Nah, sekali lagi saya tidak panjang lebarkan. Belajarlah mendekat pada Tuhan. Taati semua firman Tuhan itu pasti. Ya, tapi belajarlah mengerti apa yang paling Tuhan sukai. Khususnya yang jadi rema bagi saudara masing-masing. Kalau saudara temukan sesuatu yang Tuhan inginkan untuk saudara lakukan, lakukan. Itu akan sangat memberkati hanya Tuhan. Saudara akan lihat kemuliaan Tuhan. Ikut Tuhan tidak cukup dengan otak. Ikut Tuhan tidak cukup dengan pengetahuan, mengerti firman. Itu penting, tapi tidak cukup. Ikut Tuhan harus dengan hati yang cinta Tuhan. Hati
yang percaya Tuhan. Hati yang ingin membalas kasihnya Tuhan. Hati yang tulus tadi. Hati yang ingin menyukakan hati Tuhan. Kalau saudara lakukan seperti itu, saudara akan jadi kekasih Tuhan. Saudara akan jadi sahabat Tuhan. Saudara akan jadi orang yang berguna bagi Tuhan. Saudara akan menjadi orang kesukaan Tuhan. Karena tadi mengikuti dengan hati. Ingin tahu meraba hatinya Tuhan. Ingin menyukakan hatinya Tuhan. Nah itu luar biasa sekali. Saya rasa kita akan pujikan tadi lagunya Menyentuh Hati Tuhan. Ku ingin mengenal hatimu Bapa, ajarku melakukan yang kau sukai, menyentuh dan menyenangkan hatimu, agar ku membalas kasih-Mu yang mulia. Taat melakukan kehendak-Mu Bapa, melekat dan intim dengan-Mu Tuhan, percaya dengan segenap hatiku, jujur dan tulus di hadapan-Mu. Sekali lagi kita pujikan dengan segenap hati kita, saudara, sebagai ungkapan kita kepada Tuhan. Terima kasih. Ku ingin mengenal hati-Mu Bapa, ajarku melakukan yang kau sukai, menyentuh dan menyenangkan hati-Mu, agar ku membalas kasih-Mu yang mulia. Taat melakukan kehendak-Mu Bapa, melekat dan intim dengan-Mu Tuhan, percaya dengan segenap hatiku, jujur dan tulus di hadapan. Doa secara pribadi kepada Tuhan, saudara. Semua berdoa pribadi pada Tuhan. Katakan suatu pada Tuhan. Katakan, Tuhan, ajar kami miliki hati seperti hatinya Daud, yang suka mengena apa yang Kau sukai Tuhan, yang suka mempelajari, suka meraba hati-Mu Tuhan, sehingga mengerti yang Kau sukai, untuk melakukan yang Kau sukai, untuk melakukan yang Kau kehendaki Tuhan, bahkan hal yang tidak Kau perintahkan sekalipun. Oh Tuhan, kami bisa tergerak sendiri untuk melakukan sesuatu, untuk membalas kebaikan-Mu Tuhan, untuk membalas cinta kasih-Mu yang luar biasa Tuhan. Tuhan, beri kami hati seperti ini. Beri kami Tuhan hati yang tulus, hati yang jujur, hati yang cinta pada Tuhan. Dan sungguh-sungguh Tuhan mengikuti Engkau dengan hati, bukan hanya sekedar pengetahuan, tapi sungguh-sungguh Tuhan mengasihi Engkau dengan segenap hati. Seperti firman-Mu, mengasihi Tuhan dengan segenap hati kami, segenap jiwa, segenap kekuatan tubuh kami. Saat ini Tuhan, biar firman-Mu jadi rema, biar firman-Mu yang menerangi setiap kami. Tuhan, terus ajar kami, tolong kami, tuntun kami, makin mengenal hati-Mu Tuhan, makin mengerti apa yang paling Kau sukai, makin banyak melakukan yang Kau sukai, supaya makin berkenan di hati-Mu, makin memberkati hati-Mu, makin berguna bagi kerajaan-Mu Tuhan. Itu menjadi doa setiap kami. Hamba-Mu doakan firman-Mu menjadi rema, dan Tuhan bukakan hal yang khusus secara pribadi pada setiap kami. Beri pengurapan, beri kepekaan, beri iman, beri ketaatan, beri kesetiaan, beri langkah-langkah Tuhan yang menyukakan Kau. Sekali lagi hamba-Mu juga doakan untuk yang sakit, dalam nama Tuhan Yesus disembuhkan saat ini. Kuasa Tuhan yang bekerja.
Untuk yang kekurangan diberkati, hidupnya jadi berkat senantiasa. Dan kasih karunia-Mu dinyatakan senantiasa Tuhan. Apapun yang didoakan, mereka yang butuh pasangan hidup, mereka yang butuhkan keturunan, mereka yang butuh pekerjaan, mereka butuh pertolongan, sesuatu yang dijual, tanah atau apa, mulai laku. Mereka yang sungguh-sungguh panjatkan doanya, Tuhan, Engkau mendengar dan Engkau menjawab doa-doa ini. Bahkan sekali lagi Tuhan, lebih daripada yang bisa kami minta Tuhan, sehingga terus makin mengenal Tuhan. Dalam nama, di atas segala nama, nama-Mu Tuhan Yesus, kami terima jawaban doa dengan iman. Kami terima kesembuhan, kami terima pemulihan keluarga, kami terima mujizat, kami terima breakthrough, kami terima supaya daripada Tuhan, kami terima tuaian jiwa-jiwa, kami terima pertumbuhan iman yang luar biasa, kami terima pengurapan, kepekaan, makin kenal dengan hati-Mu Tuhan. Sekali lagi dalam nama Tuhan Yesus kami terima semua jawaban doa, bahkan anugerah yang Tuhan berikan sekalipun kami belum doakan, melampaui yang bisa kami doakan. Terima kasih Tuhan. Amin. Ya, sudah senang kita sudah selesaikan. Jangan lupa pagi ada misbah doa pagi, Jumat ada live streaming di Pasar Baca, lalu Sabtu Minggu ibadah raya. Ya, Tuhan berkati setiap saudara.